Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitrah Nada NIM 2014010079 akan menjelaskan tentang pengertian politik dan pengertian strategi. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya negara yang terdiri atas adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun yang berpolitik disebut politikus. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politiken yang artinya makhluk politik. Dengan demikian, pada umumnya dapat dikemukakan bahwa politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut, pengambilan keputusan mengenai seleksi dan dari berbagai alternatif dan penyusunan skala prioritasnya. Selanjutnya yaitu pengertian strategi. Pengertian strategi pada awalnya dikenal di kalangan militer yang diartikan sebagai the art of general atau seorang panglima dan penggunaannya dalam peperangan. Pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Demikian, strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka, rencana, dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arah yang telah digariskan. Baiklah, saya Santi Ranubaya dengan NIM 2014010077 akan menjelaskan hakikat negara dengan hakikat konstitusi. Yang pertama, hakikat negara. Adapun di antara dari hakikat negara, yang pertama yaitu pemilik atau penguasa atas tanah, yang kedua pihak yang menguasai atau pemerintah, atau hasil perjanjian timbal balik antara dua pihak. Yang ketiga sebagai pelindung dari hak-hak manusia, yakni negara sebagai pelaksana dari kehendak umum. Yang keempat, penjelmaan tata hukum nasional, karena eksistensi negara tampak dari adanya bangunan sistem hukum yang berlaku dan mengatur kehidupan komunitas bangsa tersebut. Yang selanjutnya, hakikat konstitusi. Hakikat konstitusi dapat dilihat dari dua pengertian. Yang pertama, pengertian secara luas. Konstitusi berarti keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai tata cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara atau masyarakat. Dalam artian sempit, konstitusi adalah hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis saja. Sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Yuzi Alwi, NIM 2014010078. Kita lanjutkan yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disingkat dengan NKRI. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa kita sebut dengan PPKI, yaitu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga 20 Desember 1949. Kemudian yang kedua yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Setelah dilakukan 4 kali amandemen, ada 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan perakitan, dan 2 pasal aturan tambahan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.